Salve Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjut ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Esron. Esron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Josafat. Josafat memperanakan Joram. Joram memperanakan Usia. Usia memperanakan Jotam. Jotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Josia. Josia memperanakan Jekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Jekona memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah lahirnya pribadi yang dikuduskan. Hari ini adalah pesta kelahiran sekaligus sebagai hari ulang tahun Bunda Maria. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan ini sebagai peristiwa iman. Allah memilih pribadi Maria dan mempersiapkan dirinya sebagai pribadi yang dikuduskan. Hidup dalam rahmat dan kekudusan sejak awal dan pada akhirnya menjadi Bunda Allah dalam diri putranya. Ia mengatasi segala garis keturunan dan dosa. Ia menanggapi panggilannya dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria memutuskan untuk hidup kudus dan menyerahkan diri pada karya keselamatan Allah. Allah menjadikan dirinya sempurna dan dipakai untuk karya keselamatannya bagi dunia. Injil hari ini dikisahkan menjadi dua bagian. Pertama, tentang silsilah Yesus Kristus Putra Maria. Kedua, tentang kelahiran Yesus Kristus. Silsilah kelahiran Yesus Kristus dimulai dari Abraham, bapa orang beriman segala bangsa, sampai berakhir pada Santo Yusuf, suami Maria, sang tukang kayu yang menjadi bapa dari Tuhan Yesus. Sedangkan tentang kelahiran, Yesus dimulai dari Maria yang bertunangan dengan Yusuf sampai berakhir pada pemberian nama Yesus Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam silsilah panjang kelahiran Yesus, keluarga memang memegang peranan penting dalam rencana keselamatan Allah. Allah menghadirkan Yesus ke dunia melalui Bunda Maria. Mungkin kita bertanya, kok hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria, tetapi yang ditampilkan dalam Injil adalah tentang putranya? Bunda Maria ada di dunia ini karena putranya, dan sebaliknya, Yesus ada di bumi ini karena bundanya. Saudara-saudari terkasih, dalam pesta ulang tahun kelahiran Bunda Maria ini, apa yang kita berikan kepadanya sebagai kado? Pertama, mungkin salah satu kado yang pantas adalah bila kita mau belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Kedua, kita berani mengatakan ya atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, jika kita mengalami kesulitan untuk berkata ya, kita mesti memohon bantuan Bunda Maria
dan pertolongan Roh Kudus. Keempat, melalui pesta ini kita dapat belajar untuk menjaga dan memelihara kekudusan dalam diri kita masing-masing. Kekudusan hidup tidak ditentukan oleh sejarah para pendahulu atau keluarga kita. Kita sendirilah yang berusaha untuk memperolehnya kekudusan itu dengan cara hidup harian kita. Marilah kita belajar dari keteladanan Bunda Maria yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun dengan penuh iman berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga kita tetap setia pada Tuhan berkat doa Bunda Maria. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.